Mau sampai kapan Pak Gani nyebokin kelakuan anak buahnya Bapak? Cebok-cebok mulu Bapak ini. Dirutnya nggak datang Pak. Jadi kelakuan-kelakuan feodal-feodal seperti ini saya rasa masih ada di tubuh PTPN Pak. Apa Bapak ini PTPN di tingkat nasional? Masa regulasi yang Bapak pakai keputusan Bupati? Persetujuan Bupati, nggak ada itu di hierarki peraturan perundang-undangan Pak, nggak ada. Gimana Bapak bisa mengecek ini level seluruh Indonesia loh, seluruh Indonesia keberadaan PTPN. Oleh jangan senyum Bapak, ayo kita datengin tuh korban banjir Pak, kayak apa rumahnya, ya kayak apa, nggak gitu Pak. Jadi saya mohon habis ini termasuk rumah-rumah yang rusak. Berapa yang bisa dibantu? Satu rumah ke dua rumah kita bangun bareng-bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya bersyukur Pak, kemarin Menko Pangan gercep turun sama Menteri Lingkungan Hidup dan Gubernur Jawa Barat langsung sidak, langsung ngeruntuhin bangunan-bangunannya, jadi viral, jadi bisa introspeksi ke teman-teman PTPN. Saya juga menghormati Pak Gani yang menyampaikan secara terbuka permasalahan yang ada di tubuh internal PTPN. Di sini PTPN 8 kasusnya, yang sekarang udah menjadi regional 2 PTPN 1, dan mohon izin pimpinan, anggota dan juga seluruh jajaran direksi PTPN, mau sampai kapan Pak Gani nyebokin kelakuan anak buahnya Bapak? Cebok-cebok mulu Bapak ini. Saya masih ingat kejadian di Jawa Timur waktu itu kunjungan kerja reses. Saya masih ingat Pak, dengan PTPN 10 kalau nggak salah itu Pak, 10. Saya berusaha menjembatanin supaya mereka tidak ada konflik sosial. Manajer pabrik Pak ya, atau dirutnya itu, dirutnya nggak datang Pak. Jadi kelakuan-kelakuan feodal-feodal seperti ini saya rasa masih ada di tubuh PTPN Pak. Makanya saya tanya, mau sampai kapan jenengan cebok-cebok kelakuan anak buah panjenengan seperti ini? Itu kenapa tadi selalu menyampaikan kepada panjenengan, Pak, berarti seperti ini PTPN 8 ruwet, dan panjenengan menyampaikan ruwet. Ruwet itu bahasa Indonesianya fraud, nggak jelas GJ. Nah, kemudian berkaitan dengan yang ramai di Bogor, di Kabupaten Bogor, di kawasan Puncak, Gunung Mas, ya kita berduka juga Pak atas musibah yang terjadi. Banjir sebegitu hebatnya, ada bayi yang meninggal, infrastruktur rusak, potensi kerugian besar. Salah satu penyebabnya adalah alih guna lahan yang dimiliki oleh PTPN 8 sekarang menjadi regional 2 PTPN 1. Dari sini kita belajar Pak, gampang no. Saya nggak yakin, jenengan Pak siapa namanya? Pak Teddy, jenengan sebagai direktur PTPN 1, supporting co selain gula dan minyak sawit. Pak, saya nggak yakin teh nggak laku Pak. Saya nggak yakin kopi nggak laku. Saya nggak yakin karet nggak laku Pak. Jenengan tuh cari gampang. Sebelum panjenengan itu cari gampang kerjanya, dialih fungsikan, kemudian dengan oh ini perteknya dari Kabupaten Bogor, oke lah mungkin di sini Kabupaten Bogor, PMK Bogor terindikasi juga terlibat terkait sengkarut alih guna lahan ini. Tetapi PTPN sebagai pemilik HGU perkebunan pengennya gampang. Oh produknya komoditinya nggak laku, nggak percaya saya Pak. Gampang alih fungsi, koefisien wilayah terbangun, kemudian izin lingkungan sudah. Pak jangan lupa Pak, Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 pasal 44 itu dijelaskan juga. Ada aturannya, integrasi perkebunan dan kemudian diversifikasi, dan diversifikasi perkebunannya itu prioritasnya agrowisata loh Pak.
Bukan kemudian bangun perumahan, bangun Jurassic Park atau apa itu. Bukan itu. Ini ambil gampangnya saja. Ini saya rasa kuncinya di PTPN 8 kemarin, di kepengurusan panjenengan, maaf, di kepengurusan sebelum panjenengan menjabat Pak tadi. Nggak tahu siapa itu direkturnya PTPN 8 itu. Publis saja di media sosial atau di medianya PTPN Pak. Biar nggak panjenengan yang cebok-cebok terus Pak Gani. Saya sebutkan Pak ya. Jaswita Lestari Jaya kolaps dengan Laksmana Jaya Tunggal. Mereka rencana bikin Hibis Park. Awalnya itu 15,46 hektar. Disetujui sama PTPN 8 16/9/2022. Dilakukan adendum jadi 21 hektar lebih di tanggal 23 bulan 11 tahun 2023. Perteknya udah tembus, izin lingkungannya Pemkab ini itu udah tembus. Ini kan ambil gampang ya Pak. Kalau bisa ngelola komoditi utamanya, kalau bisa memang meresapi PTPN perkebunan negara, bukan jualan lahan HGU negara, nggak mungkin Pak kepikiran Pak. Itu kenapa saya selalu vokal dengan panjenengan. Bukan saya ada sentimen sama panjenengan, enggak Pak. Orang bukunya bagus di bawah kepemimpinan panjenengan. Datu EBITDA dari 19 kali jadi 3 kali sekarang. Tapi kelakuan-kelakuan yang pingin cari gampangnya, kelakuan-kelakuan yang masih ada feodalnya, ini ternyata masih ada Pak, nyuwun sewu Pak. Kalau kemarin yang kejadian di Surabaya itu mungkin korbannya lingkungan sekitar dapil saya, karena direndahkan sama direksinya PTPN 10, si Pak Tuhu itu, ini korbannya banyak Pak, dari alih fungsi lahan. Yang ada di PTPN 8 dulunya, sekarang regional 2 PTPN 1. Monggo Pak, dicek, dimitigasi. Dan yang kemudian, ini perlu saya sampaikan juga kepada masyarakat, kepada publik. Ini juga banyak oknum yang nebeng di lahan panjenengan yang menyebabkan terjadinya berkurangnya resapan air. Betul Pak ya? Betul Pak ya? Itu sampaikan juga Pak. Jadi saya minta Pak Gani, satu, cek di semua wilayah panjenengan. Pak, fokusnya PTPN Pak, bukan jualan lahan Pak. Oke, optimalisasi aset kemudian disewakan, tapi jangan kemudian mencolotnya kejauhan Pak. Kemudian yang kedua, disampaikan saja kepada publik Pak. Kira-kira kemarin oknum-oknum yang terlibat itu siapa? Dan yang ketiga, di sini dijelasin ada okupasi sekitar 500 hektar yang itu dikuasai oleh oknum. Sampaikan aja kepada publik Pak. Oknumnya oknum seperti bagaimana Pak? Nggak usah, kalau udah urusan kayak gini nggak usah teh ngaleng-ngaleng Pak. Nggak usah ada yang ditutup-tutupi, sampaikan aja. Karena insya Allah kalau semangatnya panjenengan untuk menertibkan, ya komisinya bersama dengan panjenengan. Tetapi dipastikan dulu rohnya PTPN, perkebunan negara, bukan jualan lahan HGU perkebunan negara Pak. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama sebelum masuk ke masalah tadi yang disampaikan oleh Mas Eko, saya ingin menyoroti yang disampaikan oleh Bapak tadi. Pak, saya sepakat dengan teman-teman yang lain. Jangan mengatakan bahwa ada komoditas yang lemah seperti karet, teh, dan kopi begitu Pak. Lemah itu karena tidak diperlukan atau karena ada mismanagement, itu menjadi penting. Saya kasih catatan bahwa kita melakukan, masih ada impor terhadap kopi, ini data saya mungkin sudah tidak relevan, beberapa 2024 lah, sekitar 2024. Impor kopi kita masih 67,65 ribu ton dengan mayoritas Brazil, Vietnam, dan Malaysia. Teh 10.883 ton. Dan kemudian karet itu ada impor karet dan barang dari karet 435.770,5 ribu ton. Besar Pak. Jadi ini adalah ruang untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dengan pasar 270 juta jiwa. Komoditas baik kopi, karet, bahkan itu coklat, teh. Gak ada orang kita yang gak minum teh.
masih semua minum teh. Persoalannya bagaimana manajemen, bagaimana produksi, bagaimana distribusi, bagaimana marketingnya, bagaimana kemudian hal yang dilakukan. Bahwa PTPN saya sepakat, kembalilah ke core bisnis, bukan sewa menyewa aset, Pak. Aset itu adalah aset yang dari awal pemerintahan kolonial sampai saya pernah jelasin, Pak, ada roadmap pembangunan spasial di mana perkebunan itu berada. Mungkin Bapak lupa, tapi saya pernah ngobrol sama Bapak. Bagaimana perkebunan itu dijadikan perkebunan, bukan semata-mata asumsi orang pengen buat perkebunan, enggak, Pak. Itu melalui riset yang panjang, dengan riset suhu, kemudian unsur tanah dan seterusnya dan seterusnya. Nah, saya agak jujur, Pak, meskipun lagi puasa saya ngegas karena apa yang terjadi, banjir kemarin yang kemudian ada masalah okupasi lah segala macam. Saya sepakat, sebut, Pak, siapa oknum yang okupasi itu, nggak usah pakai oknum lagi, ini semua pakai istilah oknum, Pak. Bapak tahu nggak, salah satu korbannya adalah daerah pemilihan saya, masyarakat di daerah pemilihan saya. Tapi apakah ada semacam quick response? Kan Bapak tahu, misalnya kita aja yang Komisi 6, siapa yang terdampak begitu? Tidak ada satupun, bahkan even Bapak pun tidak kontak kepada kami. Bantuan apa yang bisa diberikan pada saat bencana itu begitu cepat dan kita pontang-panting nyari bantuan untuk korban bencana di daerah Bekasi, Karawang. Kan persoalannya di atas, di hulu, Pak. Nah, oleh karena itu pertama tentu saja tanpa melalui mekanisme yang terlalu berlibat, malah saya dapat dari BUMN lain, Pak. Karena kita butuh cepat untuk kasih bantuan mereka dengan rumah terendam sampai atap, anak-anak hilang semua perlengkapan sekolahnya, Pak. Dalam kesempatan ini izin pimpinan saya mengetuk hati pimpinan Pak PTPN ini untuk memberikan bantuan, berkoordinasi dengan kami supaya tepat sasaran, Pak. Jangan lagi anak buah disuruh lalu kemudian nggak tahu di mana nanti tempatnya. Selanjutnya adalah tadi dari 1.623,19 hektar. Ada beberapa perusahaan yang itu bekerja sama ini di lahan hulu Sungai Ciliwung, betul, Pak ya? Betul, Pak? Betul, Pak, di hulu Sungai Ciliwung, Pak. Ciliwung tuh kemana-mana, Pak. Kemana-mana ujungnya nanti itu di Laut Jawa, Karawang, Karawang, Bekasi, Pak. Dapil saya, Pak. Jadi ini bukan masalah santai karena persoalan oke, kami nanti reboisasi lagi. Tanggung jawab itu hulu, tengah, hilir. Hulunya daerah Bogor, tengahnya Jakarta dan sekitarnya, hilirnya itu di sekitar Laut Jawa. Berapa korban, Pak? Berapa kerugian ekonomi, Pak? Jadi di sini ada daftar beberapa perusahaan. Saya bacakan dan mohon nanti dilengkapi, Pak. Kita lansir ke publik. Pertama, Hisbik Fantasi Puncak PT Jaswita Lestari Jaya 21 hektar, Eger Adventureland milik Egerindo Multiproduct Indonesia 326 hektar. Lebih 70 hektar berada di area PTPN 1. Sisanya di Taman Nasional Gunung Gede Pangrongo. Pemilik Eger adalah keluarga Roni Lukito, indikasinya seperti itu. Saya nggak usah sebutin indikasi dekat dengan siapanya. Yang ketiga, Pinus Eco Park Camping Ground, PT Pinus Foresta Indonesia, Ekowisata Hotel, Perkemahan hingga restoran 6,7 hektar. Pakis Hills Eco Park, PT Karunia Puncak Wijaya, restoran kafe Bumi Perkemahan 4,5 hektar. Saham perusahaan Dodi Prianto Porter dan Rati Sugiyarti. Nah, kemudian dari Pakis Hills menerima biaya 170 juta per tahun. Kontrak 5 tahun, Pak. Kemurahan, Pak. Kemudian JSI Resort Mega Mendung 19,5 hektar milik PT Jelajah Handal Lintasan. Bobo Kabin Gunung Mas, PT Bobo Box Asset Management. Hotel 1 hektar, hotel, Pak. Di kawasan perkebunan Gunung Mas. Hotel ini 30 kabin dan beroperasi mulai Juli 2022. Pak, ini kan baru 350 hektar kepada 33 perusahaan. Kasih daftar perusahaan lainnya, Pak. Saya mendesak moratorium semua kerjasama. Nggak bisa, Pak. Alasan, mohon nih jadi perhatian teman-teman di PTPN, terutama bagian legalnya ada, Pak.
Bagian legal Bapak, Bapak bagian legal tadinya dari Bapak bagian legal. Oke. Pak, tolong nanti dipelajari, kita sama-sama analisis Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Ayat 1, hierarkinya adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Kedua, ketetapan MPR. Ketiga, undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Keempat, peraturan pemerintah. Kelima, peraturan presiden. Keenam, peraturan daerah provinsi. Ketujuh, peraturan daerah kabupaten kota. Ayat 2-nya nanti tolong dicek lengkapnya. Bahwa hierarki di ayat 1 itu menunjukkan, menyatakan hierarki yang di bawah tidak boleh melampaui yang di atasnya. Tadi Pak Herman Hoiron sudah mengatakan ada Kepres 114994. Silahkan dicek juga relasinya. Tadi Bapak menyampaikan, Pak, nggak kelas ini Pak, regulasi yang bersifat khusus. Apa Bapak ini PTPN di tingkat nasional? Masa regulasi yang Bapak pakai keputusan Bupati, persetujuan Bupati? Nggak ada itu di hierarki peraturan perundang-undangan Pak, nggak ada. Gimana Bapak bisa mengecek ini level seluruh Indonesia loh, seluruh Indonesia keberadaan PTPN. Oleh karena itu saya mendesak Pak untuk sekali lagi moratorium dan dicek kemudian juga Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, PP Nomor 26 Tahun 2008 tentang rencana tata ruang dan tata wilayah. Silahkan dicek apakah sudah ada revisi yang terbaru atau tidak. Kemudian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria. Sehingga ketika Bapak, tidak khusus untuk yang di Bogor, tapi seluruh aset PTPN yang ada di seluruh Indonesia yang sudah dikerjasamakan, analisis konstruksi yuridisnya Pak, manakala bertentangan dengan produk hukum yang di atasnya, maka kontrak yang kerjasama itu batal demi hukum. Nggak usah takut Pak, pegangan kita hukum, orang ini negara hukum. Nggak kelas ini, maaf Pak, saya itu pengagum Bapak. Pak Gani ini adalah salah satu dirut yang selalu saya banggakan Pak. Di tengah BUMN lain merugi, PTPN ini bisa naik labanya sampai 400% di tahun 2023 ke 2024 Pak ya. Tapi tantiemnya ini kecil sekali dibandingkan dengan BUMN Mandiri, BRI, BNI tadi. Per orang Mandiri bisa 78 miliar per tahun direksinya. Saya kagum sama Bapak, tinggal dilengkapi Pak. Konstruksi yuridis itu menjadi penting. Bapak bagian legal, kalau kita bisa diskusi FGD whatever atau secara informal untuk konstruksi hal-hal ini, mari Pak kita lakukan. Yang terakhir adalah Bapak tidak cukup pemantauan terhadap mitra. Jadi kami mendesak pantau konstruksi yuridis sehingga moratorium itu bisa langsung memutuskan membatalkan ketika keputusan-keputusan tadi, suratlah, persetujuan bupati lah, bertentangan dengan hierarki yang tadi di pasal 7 ayat 1, ya batal demi hukum Pak. Itu kekuatan untuk PTPN. Kemudian pemantauan juga terhadap teman-teman yang ada di PTPN. Tadi Pak Hakim mengatakan ini nggak mungkin terjadi penyewaan aset seperti ini tanpa ada keterlibatan orang dalam Pak. Dengan sewa yang begitu murah misalnya, bayangin 170 juta per tahun untuk berhektar-hektar begitu. Ini kan kalaupun kerjasama Pak, bukan nyewain lahan dong Pak. Bagaimana ada Bapak sebagai investor, berapa keuntungannya? Bukan 5 tahun dilepas dengan harga segitu. Terakhir adalah kami mendesak pemantauan seluruh aset PTPN yang disesuaikan dengan tata ruang tata wilayah nasional, termasuk Jawa Barat khususnya Pak. Jawa Barat dulu, tapi ini saya minta nanti tertulis secara nasional. Dipetakan pertama yang berada di jaringan transportasi jalan penghubung, kedua peta rencana jaringan prasarana sumber daya air, ketiga peta rencana jaringan energi, keempat peta jaringan prasarana lainnya, kelima rencana pola ruang kawasan lindung yang terdiri dari mana masuk dalam satu hutan lindung,
kedua yang di bawahnya ada resapan air, kawasan sesuai untuk hutan lindung, kemudian kawasan hutan konservasi, kawasan perlindungan geologi, kawasan rawan bencana, kawasan rawan bencana gerakan tanah, gunung api dan tsunami, kemudian perlindungan setempat. Yang terakhir adalah pemetaan yang dimana aset PTPN berada di dalam pola ruang kawasan budidaya, mana yang termasuk enklave, hutan cadangan, kawasan hutan produksi terbatas, kawasan tanaman pangan, kawasan pemukiman, perdesaan maupun perkotaan, dan tubuh air. Saya minta itu ditulis secara lengkap, jangan ala kadarnya Pak, termasuk konstruksi hukum. Sekali lagi terima kasih pimpinan, maaf panjang karena yang terimbas dari persoalan hulu. Bapak jangan senyum Bapak. Ayo kita datengin tuh korban banjir Pak, kayak apa rumahnya? Ya kayak apa? Enggak gitu Pak. Jadi saya mohon habis ini termasuk rumah-rumah yang rusak. Berapa yang bisa dibantu? 1 rumah kayak 2 rumah kita bangun bareng-bareng, nggak apa-apa Pak. Kebenaran mau reses nih. Terima kasih pimpinan, mohon maaf tidak ada maksud apa-apa selain saya berharap PTPN bangkit sebagai salah satu penguatan kedaulatan pangan Indonesia. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.